Emang masih loading ini, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proposal lengkap kami pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 1 dengan tema yaitu pengolahan sampah organik dan anorganik di Asrama Asalam Sumatera Barat. Pada bagian pertama itu ada bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, di mana latar belakang yang kami ambil ini yaitu mengenai masalah sampah itu sendiri. Di mana untuk data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, itu terdata bahwasannya penduduk Kota Padang menggunakan barang-barang dan menghasilkan sampah hampir 640 ton sampah per hari. Dan untuk dari Asrama Asalam itu sendiri, sudah menyediakan tong sampah sebagai tempat pembuangan, namun penghuni asrama belum memilah antara sampah organik dan anorganik. Sedangkan sampah organik atau anorganik itu sebagian besar masih bisa diolah kembali menjadi sesuatu barang yang berguna. Oleh karena itu, kelompok kami berinisiatif untuk memberikan edukasi kepada seluruh penghuni asrama yang berasal dari kalangan mahasiswa untuk mengolah sampah yang dikumpulkan menjadi sesuatu yang berguna seperti pupuk kompos maupun kerajinan dari sampah anorganik. Selanjutnya, untuk sasaran pengembangan proyek ini sendiri yaitu penghuni asrama Putri Asalam Sumbar yang berjumlah 30 orang yang berasal dari berbagai daerah yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu ada bab 2 pelaksanaan. Untuk bagian pertama yaitu mengenai perencanaan implementasi dan manajemen proyek, di mana profil proyek ini sendiri yaitu pengolahan sampah organik dan anorganik di Asrama Putri Asalam Sumbar. Nah, untuk lokasinya itu di Jalan Bondo, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat. Waktu pelaksanaan diperkirakan yaitu bulan Februari hingga April 2023, di mana koordinatornya yaitu Nur Wahyuni. Untuk uraian kegiatan itu sendiri, dimulai dari pengurusan izin hingga diakhiri pada proses pelaksanaan evaluasi dan perumusan pembelajaran. Selanjutnya, untuk perencanaan waktu atau alokasi waktu kegiatan itu sendiri, untuk pengumpulan dan pemilahan sampah, di sini sampah telah dibagi menjadi sampah organik dan anorganik sebelum proses proyek ini terlaksana. Lalu untuk pengolahan sampah organik sendiri itu berasal dari sampah dapur yang didiamkan selama 3-4 minggu dengan menambahkan beberapa zat aktif faktor yang mempermudah menghasilkan kompos. Lalu untuk pengolahan sampah anorganik itu sendiri, yaitu sampah plastik akan dipisahkan dengan sampah kaleng dan juga botol, di mana sampah plastik dan botol ini akan dijadikan karya seni kria. Selanjutnya, untuk tahap anggaran biaya akan dijelaskan oleh Saudari Novrita. Kepada Saudari Novrita, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Saya akan mencoba menjelaskan tentang anggaran biaya dalam proyek pengolahan sampah di Asrama Asalam Putri ini. Untuk anggaran biaya itu terdiri dari 2, yaitu pengolahan sampah organik menjadi kompos. Sekitaran anggaran biayanya yaitu sebesar 100.000. Kemudian untuk pengolahan sampah botol plastik atau sampah-sampah anorganik menjadi kerajinan tangan kria berkisar sekitar 100.000 juga. Kemudian ada anggaran alat-alat dan bahan dalam pembuatan kompos itu seperti alat dan bahannya, ember tertutup, lempengan plastik itu tidak dianggarkan biayanya. Kemudian untuk bahannya seperti aktivator yaitu EM4, keran air plastik kecil, itu anggarannya berkisar 25.000 dan ada untuk keran air berkisar 5.000. Kemudian untuk sampah organiknya itu tidak ada anggaran. Untuk sampah organiknya maaf itu tidak ada anggaran. Botol penyimpanan pupuk organik, karung, dan lembar petunjuk itu anggarannya berkisar 10.000.
Kemudian untuk anggaran alat dan bahan pembuatan kompos itu pembuatan kerajinan kria, maaf ya, itu sampah anorganik itu tidak ada anggaran, gunting, lem kertas, dan alat-alat lainnya itu berkisar sekitar 24.000, 18.000 hingga 12.000 rupiah. Kemudian untuk kualitas keberhasilan proyek pengolahan sampah ini yaitu pertama ada bukti berupa sampah yang telah dikelompokkan sesuai jenis sampah, misalnya organik dan anorganik. Kemudian ada hasil yang didapatkan dari pengolahan sampah organik yaitu berupa pupuk kompos yang siap pakai. Kemudian hasil dari pengolahan sampah anorganik berupa kerajinan seni kria dari bahan plastik. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok itu Nurwayuni sebagai koordinator proyek, Nur Intan Veronica sebagai koordinator pelengkapan, Novita Rizal sebagai sekretaris, dan saya sendiri Nofrita Sari sebagai bendahara. Kemudian untuk template mitra pelaksanaannya yaitu untuk semua anggota kelompok itu perannya sebagai panitia pelaksana program, di mana anggota tim yang bertanggung jawab yaitu semua anggota kelompok itu sendiri. Dan salah satu tugas anggota tim yang bertanggung jawab yaitu menyusun proposal proyek dengan mengatur alur kegiatan proyek, mengolah anggaran proyek. Kemudian alokasi sumber daya anggaran dan waktu yaitu anggaran diperoleh dari swadaya spontan dari anggota kelompok dan dari penghuni asrama. Dan untuk dan selanjutnya untuk template kontrak pelaksanaan tugas yaitu nama proyeknya yaitu program pengolahan sampah rumah tangga. Kontrak ini dibuat untuk kegiatan penunjang kreativitas penghuni asrama Putri As-Salam. Perannya yaitu panitia sekaligus instruktur program pengolahan sampah. Wilayah proyek yaitu di air tawar Barat Padang. Koordinasi kepada Nurwahyuni, kemudian tugas dan kewajiban panitia itu memberikan materi dan menjadi instruktur dari program pengolahan sampah. Kemudian ruang lingkup kegiatan yaitu penghuni asrama Putri As-Salam. Ukuran presentasi keberhasilan yaitu penghuni asrama mampu mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah organik menjadi kerajinan seni kria. Proyek ini akan dimulai dari Februari 2023 dan selesainya diperkirakan pada April 2023. Demikianlah presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya penjelasan yang akan dijelaskan oleh Saudari Novita Rizal. Kepada Novita Rizal, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan alur komunikasi yang akan dilakukan. Yang pertama, dari Nurwahyuni akan berkomunikasi kepada pembina asrama As-Salam sebagai penyampaian proyek pengolahan sampah. Yang kedua, Nur Intan dan Vita Rizal itu sebagai menghubungi narasumber dalam mengolah sampah organik dan anorganik. Dan yang terakhir, Nofrita Sari menghubungi pembina asrama sebagai laporan proyek sampah ini. Selanjutnya, manfaat program. Penilaian manfaat program yang pertama, manfaat utamanya ialah meningkatkan kesadaran penghuni asrama pentingnya menjaga kebersihan dan meningkatkan kreativitas dalam mengolah sampah. Yang kedua, nilai fasilitator dan kelancaran profesionalisme atau kegiatan kami memberikan penilaian 7 karena proyek ini baru kami rancang dan belum kami laksanakan. Yang kelima, masukan untuk fasilitator yaitu memberikan izin dalam melaksanakan proyek, menyediakan peralatan, memberikan arahan dalam mengolah sampah, bersedia menyediakan waktu, bekerja sama, dan menjalin komunikasi yang baik. Yang terakhir, masukan untuk penyelenggara, menjalin komunikasi yang baik antar penyelenggara atau kelompok, melaksanakan tanggung jawab yang telah dibebankan sesuai dengan menjalankan amanahnya dengan baik. Evaluasi manfaat program, pihak yang terlibat ialah pelatih pengolahan sampah, kedua adalah penghuni asrama Putri As-Salam,
Nah, yang ketiga, mitra pelaksana yaitu kelompok 2 PPG Prajabatan Kimia gelombang 1 tahun 2022. Selanjutnya, manfaat yang tercipta bagi pelatih pertama ialah memperkuat ilmu mengenai kreativitas dalam mengolah sampah. Yang kedua, menjalin silaturahmi dengan peserta yang mengikuti proyek. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengevaluasi kemampuan yang dimiliki, apakah sudah sempurna atau masih ada yang perlu diperbaiki. Yang untuk manfaat bagi penghuni asrama Putri Salam, pertama, sampah menjadi terpilih dan tidak berantakan. Yang kedua, mendapatkan ilmu mengenai pengolahan sampah organik dan sampah anorganik. Manfaat yang tercipta untuk mitra pelaksana, yang pertama, melatih jiwa kepemimpinan dalam memilih sebuah proyek. Yang kedua, menambah ilmu mengenai pengolahan sampah. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman baru dengan sekelompok orang yang baru dikenal. Selanjutnya, rekomendasi untuk perbaikan. Pertama adalah memperbaiki sistem komunikasi antara penyelenggaraan dengan pihak yang akan menjadi peserta proyek dengan membentuk grup WhatsApp agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua, menyusun rencana mengenai durasi waktu yang berkemungkinan akan molor dikarenakan kendala berupa peserta ataupun pelatih dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, memanfaatkan sarana yang ada guna menunjang kegiatan pengolahan sampah sebelum memilih untuk membeli yang baru. Evaluasi manfaat proyek, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah yang tidak diolah dan diubah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Selanjutnya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya penjelasan yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Wahyuni kepada Saudari Nur Wahyuni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang dapat diambil dari proyek yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang membuat kegiatan proyek pengolahan sampah berjalan dengan lancar, yaitu berupa kesadaran peserta atau penghuni asrama yang mengikuti proyek yang akhirnya berdampak kepada kesadaran akan kesehatan diri dan lingkungan alam sekitar serta meningkatkan kreativitas penghuni asrama. Yang kedua, faktor-faktor yang membuat adanya penyimpangan dari perencanaan, yaitu adanya kejadian yang tidak terduga seperti lingkungan alam yang tidak mendukung, yaitu berupa hujan lebat, banjir, dan yang lainnya. Rekomendasi untuk perbaikan program berikutnya, yang pertama, memantapkan ilmu terkait teknis pengolahan sampah menjadi kompos maupun kerajinan agar menghasilkan sesuatu yang berkualitas dan berdaya nilai guna tinggi. Yang kedua, meninjau kembali kemungkinan durasi yang lebih lama dalam penyelenggaraan proyek jika terjadi kendala. Adapun rencana strategi dan komunikasi proyek yang kami lakukan, komunikasi akan disampaikan kepada pertama penghuni asrama Putri Asalam Sumbar dan juga dosen pengampu mata kuliah proyek kepemimpinan 1, yaitu Bapak Dr. Andrus Iswendi, MS. Tujuan komunikasi kepada pihak tersebut yaitu mendapatkan kepercayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan sampah dan mendapatkan perizinan untuk pelaksanaan proyek. Media komunikasi yang kami gunakan yaitu pertemuan tatap muka dengan penghuni asrama Putri Asalam Sumbar, kemudian sosial media berupa YouTube, Instagram, dan WhatsApp, dan laporan tertulis. Konten atau isi komunikasi pada masing-masing media yang pertama menyampaikan tujuan komunikasi terkait perizinan pelaksanaan proyek dan prosedur pengolahan sampah organik dan anorganik. Meninjau kemajuan pembuatan pupuk setiap harinya, selanjutnya membagikan foto dan video dokumentasi proyek sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Berikut template perencanaan detail komunikasi. Adapun anggarannya untuk pertemuan tatap muka yang dilakukan 3 kali dengan anggaran sebesar 60.000. Kemudian anggaran sosial media dengan anggaran 0 rupiah. Laporan tertulis untuk anggaran cetaknya 15.000 sehingga didapatkan total anggaran 75.000. Pihak yang bertanggung jawab
Untuk pertemuan tatap muka dengan penghuni asrama Putri Asalam Sumbar, yaitu Saudari Nurwahini. Kemudian sosial media untuk dokumentasi YouTube dan Instagram, serta komunikasi melalui WhatsApp, yaitu Saudari Nur Insan Veronica. Laporan tertulis, mencetak dan diseminasi laporan tertulis, yaitu Novita Rizal dan juga Novita Sari. Frekuensi pertemuan tatap muka ya dengan penghuni Asalam Putri Asalam Sumbar yaitu 1 sampai 3 kali selama kegiatan proyek berlangsung. Sosial media untuk komunikasi melalui WhatsApp, YouTube dan juga Instagram. Bagian penutup, adapun kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu tujuan penulisan proposal agar mempermudah kegiatan proyek dengan tema pengolahan sampah organik dan anorganik di Asrama Putri Asalam Sumbar yang akan dilaksanakan bulan Februari hingga April 2023. Yang kedua, manfaat proyek yaitu untuk meningkatkan kreativitas serta mendukung kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan Asrama Putri Asalam Sumbar. Saran terhadap proyek yang akan kami lakukan, yang pertama, dengan dilaksanakannya proyek pengolahan sampah organik dan anorganik, hendaknya dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, diharapkan panitia pelaksana dapat bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan proyek pengolahan sampah ini. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.